Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar? Dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan? Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ibrani pasal 12. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran,
yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa, segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, jangan goyang, terus bersukacita, terus mengucap syukur dan bersukacita, karena sukacita adalah sebuah keputusan
putuskan sukacita apapun kondisimu itu. Sebenarnya ketika kita belajar bersukacita, kita belajar hidup di dalam kebenaran. Kadang-kadang godaan itu selalu ada, keinginan itu ada, hanya 5 menit untuk berbuat tidak kudus itu hanya butuh beberapa menit saja, tidak perlu berjam-jam. Tetapi ketika itu kamu ulangi berkali-kali, menit-menit itu akan menjauhkanmu dari damai sejahtera. Kamu bisa menipu dirimu sendiri bahwa seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Tetapi pada kenyataannya roh Tuhan itu undur dari kamu. Karena Roh Kudus tidak akan bertahan di dalam tubuh yang tidak kudus. Jadi jangan main-main dengan kekudusan, jangan main-main dengan perselingkuhan, seks sebelum menikah. Itu harus kamu jaga benar-benar. Itulah yang diinginkan oleh iblis. Ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, orang-orang Israel dikatakan bahwa Bileam itu menghasut Balak, mengajari Balak untuk memberi perempuan-perempuan daging manis yang murah. Daging manis yang murah maksudnya perempuan-perempuan pelacur. Seringkali tekanan-tekanan membuat kita membuka celah untuk melakukan perselingkuhan. Ketika tekanannya luar biasa, ada orang yang memberikan perhatian, sementara suamimu tidak memberi perhatian, atau istrimu tidak peduli. Itu seperti air di tengah padang gurun, sejuk, dan kamu teguk air itu, kamu reguk air itu 5 menit, tapi hidupmu tidak akan sama lagi. Hanya 5 menit enaknya. Kamu bisa menipu diri pada hari pertama, mungkin merasa bersalah, berdosa, tertuduh, tetapi lama-lama kamu merasa biasa. Kita sebenarnya sudah tahu, Roh Kudus sudah undur dari kita. Kita tidak di bawah berkat lagi. Lalu kamu mulai harus bekerja dengan peluh, keringat, susah payah. Kita mulai mengeluh sama Tuhan, mulai berseru-seru kepada Tuhan meminta pertobatan. Tapi saya rasa Tuhan susah sekali ditemui karena kita hidupnya tidak kudus, tidak beres. Saya mengundang kita semua di dalam proses pergumulan hidupmu untuk selalu menjaga hidup dalam kekudusan, di dalam hubungan suami istri yang kudus, hubungan-hubungan yang benar, pacaran yang benar. Keberuntungan itu bisa hilang ketika kita tidak menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita, sehingga keberuntungan undur dari kita. Maka semua responmu yang kemarin, ketika ditindas, dianiaya, dimaki-maki, dan kamu hanya mengucap syukur kepada Tuhan, kamu tetap bersuka cita, itu membuat urapan di dalam hidupmu bertambah banyak. Makin urapan itu melimpah, apapun yang kamu pegang makin berkuasa, mulutmu saja berkuasa. Ketika kamu lagi susah, bahwa Yesus baik, kamu dicaci maki, Tuhan Yesus terima kasih. Ketika dalam kondisi yang tertekan, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika dalam suasana sedih, kamu bersuka cita karena Tuhan pasti akan buka jalan. Datang si ganteng, si kumis, atau datang si cantik, 5 menit itu semua yang kamu kumpulkan hilang. 5 menit itu satu kolam itu bocor semua. 5 menit bocor semua, urapan yang kamu miliki habis. Bisa dikumpulkan lagi? Bisa. Tapi mengumpulkannya butuh bertahun-tahun lagi. Urapan itu dikumpulkan, bukan diperoleh dari doa. Minta pengurapan secara instan. Urapan diperoleh ketika kamu dianiaya lalu mengucap syukur seperti biji zaitun yang ditumbuk meneteskan minyak. Ketika kamu dihina, terima kasih Tuhan Yesus, keluar lagi minyaknya. Kamu dihina sama mertuamu. Kamu kumpulkan minyak-minyak itu satu demi satu. Kamu diperlakukan tidak adil. Kamu buat respon-respon yang baik. Kamu kumpulkan minyaknya satu demi satu. Sudah kumpul, lalu ada lalat busuk. Gara-gara seekor lalat rusaklah seluruh minyak urapan, kata Salomo. Gara-gara satu lalat rusak seluruh urapan dari pembuat minyak urapan. Kita ini kan pembuat minyak urapan, rusak gara-gara satu lalat. Semuanya harus dibuang, harus ganti baru. Kamu harus proses ulang lagi. Sedih? Sedih. Harusnya sekarang dengan urapan itu, apa saja kamu pegang berhasil. Gara-gara satu si kumis ganteng atau perempuan yang menggoda yang semok,
Habis sudah minyak urapan, kelar hidupmu. Dari awal lagi, hilang semuanya, penuh penderitaan, air mata. Kalau kamu sanggup, padahal kamu sudah harusnya panen, kamu mulai lagi dari bawah. Capek, lelah, jangan. Tapi itu pilihan hidupmu. Seharusnya kita tetap jaga kekudusan. Dalam masa-masa yang paling tidak benar pun, selalu ada keberuntungan buat kita. Selalu ada jalan keluar. Karena urapan dari pembuat urapan itu yang membuat kamu penuh kuasa, baik dalam tindakan maupun perkataan, penuh dengan keajaiban. Tapi kalau urapan itu rusak, tidak bisa. Begitu roh Tuhan undur daripada kamu, kamu teriak sekeras-kerasnya, Samsung itu melemahkan pengurapan dengan hidupnya. Kamu teriak sekeras-kerasnya, tidak akan berhasil, puasa pun tidak jadi, karena roh Tuhan undur daripada kamu. Kuasa dari sorga berhenti menyatakanmu karena kekudusan yang tidak kamu jaga. Coba sekarang belajar disiplin. Nikmatnya itu cuma 5 menit. Pakai akal yang waras, nikmatnya cuma 5 menit. Tapi kamu mengulanginya bertahun-tahun. Semua urapan yang kamu kumpulkan bertahun-tahun hilang semua. Nikmatnya cuma 5 menit, bodoh kan? Tapi yang ini beda, Pak. Terserah kalau kamu mau korbankan itu. Sama seperti Esau dengan semangkuk kacang merah, dia pikir hanya semangkuk kacang merah, tapi dia kehilangan hak kesulungannya. Gara-gara semangkuk kacang merah, bodoh sekali kan? Cuma semangkuk kacang merah. Iya, tapi kamu kehilangan semuanya, seluruh hidupmu. Yang begini porselen kelihatannya istimewa, tidaknya busuk semua. Bagus, kamu kena penyakit, tamat sudah. Yang saya bicarakan ini realita. Banyak orang menyepelekan 5 menit ini, kenikmatan 5 menit, dan menyia-nyiakan seluruh hidupnya. Kamu merasa capek, lalu dapat hiburan. Bukan hiburan, itu kotor, itu godaan, supaya hidupmu hancur makin hancur. Akhirnya semua disiplin hidupmu hancur, untuk memperbaiki upayanya 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Maka jauhilah dirimu dari percabulan, dari perzinaan, lari. Jangan pasang celah, jangan sok kuat. Kalau saya tegur jangan marah, nanti kamu yang berterima kasih. Saya bukan menghakimi, bukan jijik, saya tahu bahayanya. Kalau tetap mau di sana boleh, tapi jangan melayani dulu di sini. Memang nikmat, deg-degan, enak, tapi kamu akan mengulangi proses hidupmu 2-3 kali lipat lebih berat, kalaupun sanggup. Banyak yang akhirnya lepas dan hilang menjauh dari kasih karunia karena untuk mengulanginya butuh 2-3 kali lipat, sampai habis kesabaranmu, energimu sudah keluar, baru disuruh mulai lagi, lelah lalu ditawari lagi, jatuh lagi makin jauh. Itulah cara iblis menghancurkan hidupmu. Banyak pendeta hebat mengalami. Saya pun pernah hampir, untung saya lolos. Di hari terakhir saya mau murtad, sudah tidak kuat, pahit sekali hati saya. Banyak yang tidak kuat, akhirnya murtad. Orang mau bertobat lagi, seharusnya mundur dan ulangi lagi semuanya. Kalau tidak, dia akan meracuni jemaatnya, seperti nasi busuk di tengah nasi baik, yang baik pun jadi busuk. Urapan yang busuk dicampur dengan urapan orang lain yang masih benar, semua jadi busuk. Karena itu, saya tegas menghentikan kalau ada yang saya tahu sudah menuju ke sana untuk menyelamatkan kalian dan kita semua. Kalau tidak terima, silakan pergi, itu pilihan. Saya beri tanda-tanda, hati-hati, jangan pinjam-pinjam jaket, kecuali kamu memang pacaran dan menuju pernikahan. Kalau dia sudah punya suami istri, jangan pinjam jaket, jangan segelas berdua, jangan buka celah, jangan uji-ujian ambilkan nasi. Kalau kalian makan bareng, jangan layani saya makan, itu urusan anak. Biasanya saya bilang tidak usah, biar anak saja. Itu sungguh-sungguh. Ajari keluarga, suami istri begitu, untuk menghindarkan yang tidak benar. Bahkan soal gelas, kalau ada gelas bekas minum orang lain, jangan diminum. Dari situ pikiran bisa masuk fantasi yang tidak benar.
Saya pun kalau ada sisa makanan anak saya, Anna Weisere Miracle, kalau tidak habis saya bilang, sayang tak habiskan. Tapi kalau bekas orang lain, walau cantik, tidak saya makan. Kita menjaga dan mencegah sentuhan-sentuhan yang tidak baik. Sekalipun hubungannya dekat, lebih baik lari. Jangan pikir akan sukses kalau jatuh di usia matang. Orang yang jatuh di usia tua, suruh bangun lagi susah. Di usia 35 saya jatuh, masih bisa bangun, walau berdarah-darah. Jangan sampai kamu mengalami hal yang sama. Selingkuh, seks, perzinaan, percabulan, apapun namanya, termasuk homoseksualitas, lesbian, itu jatuh yang enak, yang membuatmu tidak kepingin bangun. Jangan dicoba, sekali jatuh di sana, keluarnya hanya Tuhan yang tahu. Sama seperti heroin, berhentinya seringkali ketika sudah mati. Dalam seks bebas, mungkin berhenti ketika terkena penyakit mematikan. Jadi hati-hati, lebih baik tidak pernah sama sekali. Larikanlah dirimu dari pencobaan itu, lari jauh-jauh ya. Jika ada teman-teman seperti itu, jauhkan diri. Karena itu mempengaruhi cara berpikir, itu fantasi menular. Kita nak lesbian, homo, zina, selingkuh, lingkaran pergaulan, klik. Jangan dekat-dekat. Ayo hidup suci, hidup kudus, bersih dan dikuduskan bagi Tuhan. Maka kamu akan menuai segala yang baik dari sorga. Segala yang terbaik dari sorga diberikan kepadamu. Yang masih di padang gurun, ayo lakukan apa yang saya ajarkan. Yang sudah masuk tanah perjanjian, hati-hati, jaga hidupmu, jangan keenakan. Bagus juga ada Project Den Haag ini, mungkin saya deg-degan tiap hari, saya jaga hidup saya sungguh-sungguh supaya tidak membuka celah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton.